Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai biaya kualitas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan biaya kualitas? Nah, kualitas itu adalah tingkat keunggulan atau degree of excellence. Nah, beberapa studi itu menyarankan bahwa biaya kualitas yang ideal itu adalah sebesar 2% sampai 3% dari penjualan. Nah, biaya kualitas itu bermanfaat sebagai sarana kompetisi bagi perusahaan. Nah, apa saja sih dimensi dari kualitas ini? Nah, dimensi kualitas produk adalah aspek ciri karakteristik untuk melihat kualitas sebuah produk. Nah, jadi kalau kita pengen lihat sesuatu produk itu berkualitas atau enggak, kita lihat dari mana aja. Nah, itu maksudnya. Nah, yang pertama kita bisa lihat dari dimensi performance-nya atau dimensi kinerjanya. Nah, dimensi kinerja ini itu menyangkut karakteristik fungsi produk. Maksudnya, itu sejauh mana produk dapat berfungsi sebagaimana fungsi utama produk tersebut. Nah, misalnya jam tangan memiliki fungsi utama sebagai penunjuk waktu. Maka, kualitas kinerja dari jam tangan itu dinilai dari sejauh mana jam tangan tersebut dapat memberi kita informasi mengenai waktu secara akurat. Nah, kemudian dimensi yang kedua itu adalah dimensi feature. Nah, karakteristik pelengkap. Nah, feature di sini itu maksudnya adalah dimensi karakteristik pelengkapnya. Nah, dimensi ini itu menyangkut kelengkapan fitur-fitur tambahan. Maksudnya, suatu produk selain punya fungsi utama, biasanya juga dilengkapi dengan fungsi-fungsi lain yang bersifat komplement atau pelengkap. Nah, misalnya di sini handphone. Selain dapat digunakan untuk berkomunikasi lisan dan tulisan, juga banyak dilengkapi dengan fitur-fitur tambahan, seperti dapat digunakan untuk membuat schedule, catatan, memiliki fungsi jam, penunjuk lokasi, kalkulator, permainan, dan lain-lain. Jadi, selain fungsi utama dari suatu produk dan pelayanan, pelanggan sering kali tertarik dengan kemampuan atau keistimewaan yang dimiliki produk atau layanan tersebut. Nah, kemudian dimensi yang ketiga dari sebuah produk untuk kita melihat apakah produk tersebut berkualitas atau enggak, yakni dimensi keandalan atau reliability. Dimensi ini itu menyangkut kemungkinan tingkat kegagalan pemakaian. Nah, artinya apakah produk kita atau produk kita ini sering tidak dapat dioperasikan sesuai fungsi utama karena adanya masalah-masalah teknis ataukah lancar-lancar saja. Nah, misalnya produk smartphone BlackBerry saat digunakan itu prosesnya terhenti atau hang atau sering di reset ulang. Nah, berarti kan di sini keandalan dari produk BlackBerry ini itu diragukan atau kualitasnya itu kurang baik. Nah, ini contoh aja. Nah, kemudian dimensi yang keempat. Dimensi yang keempat itu conformance atau kesesuaian. Nah, conformance atau kesesuaian. Nah, dimensi ini itu melihat kualitas produk dari sisi apakah bentuk, ukuran, warna, berat, dan lain-lain sesuai dengan yang diinginkan. Dan apakah pengoperasiannya sesuai dengan standar tertentu ataukah tidak. Intinya, itu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standarnya. Kemudian yang kelima, dimensi daya tahan atau durability. Nah, dimensi ini berkaitan dengan seberapa lama produk dapat terus digunakan selama jangka waktu tertentu. Tentunya dengan pola penggunaan dan perawatan yang masuk akal atau rasional. Misalnya, sepeda motor digunakan di jalan perkotaan dengan perawatan tertentu akan dapat bertahan hingga misalnya 4 tahun. Nah, jadi di sini seberapa dia itu produk yang kita hasilkan itu dapat bertahan secara lama. Nah, kalau dia lama bertahannya berarti produk kita itu kan berkualitas. Nah, kemudian yang keenam itu dimensi serviceability. Nah, dimensi ini itu melihat kualitas barang dari kemudahan untuk pengoperasian produk dan kemudahan perbaikan maupun ketersediaan komponen pengganti. Jadi, dimensi ini itu terkait dengan sejauh mana kemudahan produk untuk dapat dilakukan perawatan sendiri oleh penggunanya.
Bila suatu barang dalam hal perawatan membutuhkan perawatan khusus dan membutuhkan pihak ketiga, maka dapat dikatakan serviceability dari barang tersebut relatif rendah. Karena rendah lagi bila selain membutuhkan pihak ketiga untuk merawatnya. Makin rendah lagi bila selain membutuhkan pihak ketiga untuk merawatnya. Nah, pihak ketiga yang bisa merawat barang tersebut sulit dicari dan spare part terkait produk juga sulit ditemukan. Nah, berarti di sini adanya dimensi serviceability itu akan menentukan suatu produk itu bisa kita katakan berkualitas atau tidak. Nah, kalau misalnya dia susah dirawat, terus habis itu spare partnya sudah susah dicari, kemudian uh, buat uh, servisnya itu susah pula nyarinya, harus keluar kota juga. Nah, berarti di sana kita bisa melihat bahwa produk ini itu tidak tidak terlalu menjadi pilihan untuk kita. Nah, kita kan berharap bahwa produk yang kita beli itu sebagai pelanggan, produk yang kita beli kita berharap bahwa kalau ini rusak bisa cepat diperbaiki kan. Nah, biaya perbaikannya juga murah. Nah, gitu. Nah, kemudian kita lanjut yang dimensi yang ketujuh, dimensi estetika. Nah, dimensi estetika ini itu melihat kualitas suatu barang dari penampilan, corak, rasa, daya tarik, bau, selera, dan beberapa faktor lainnya yang mungkin menjadi aspek penting dalam kualitas. Nah, dimensi ini itu menyangkut keindahan, keserasian, atau kesesuaian yang membuat enak dipandang atau dirasakan sehingga memberikan suatu daya tarik tersendiri kepada konsumen. Nah, yang terakhir itu dimensi yang menentukan apakah suatu produk itu berkualitas atau tidak, itu yang ini dimensi persif atau citra dan reputasi produk. Dimensi ini itu berbicara tentang kualitas dari sisi persepsi konsumen. Nah, persepsi konsumen tersebut dapat terkait nama besar atau reputasi perusahaan atau mereknya. Nah, dari dimensi ini, kualitas adalah bagian terbesar dari kesan pelanggan terhadap produk dan pelayanannya. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai biaya kualitas, berarti kita di sini juga bicara mengenai produk cacat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan produk cacat? Nah, produk cacat atau defective product itu adalah produk yang tidak sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Nah, zero defect itu adalah suatu keadaan di mana sebuah produk yang dihasilkan itu memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan atau tidak ada produk yang cacat. Nah, jadi semakin kita menghasilkan zero defect itu maka akan semakin baik, maka akan semakin rendah nilai dari biaya kualitas yang kita keluarkan. Nah, zero defect adalah sasaran yang ingin dicapai manajemen. Hal ini dibahas dalam pembahasan materi Total Quality Management atau TQM. Nah, biaya dari produk cacat. Terdapat dua jenis produk cacat, yakni produk cacat yang bisa diperbaiki dan tidak bisa diperbaiki. Nah, ketika perusahaan menghasilkan produk cacat, maka akan menghasilkan biaya-biaya, yakni yang pertama, untuk biaya cacat yang bisa diperbaiki. Nah, jika produk cacat yang dihasilkan masih memiliki kualitas yang sama, maka biayanya adalah biaya perbaikan. Nah, kemudian jika kualitas produk cacat yang dihasilkan menurun, sehingga harus dilakukan penurunan harga atas produk tersebut, maka biayanya tersendiri, maka biayanya itu terdiri dari biaya perbaikan dan biaya penurunan harga. Nah, biaya penurunan harga ini itu merupakan opportunity cost. Nah, opportunity cost ini biayanya itu nggak kelihatan secara nyata, namun em, dia itu eh, menurunkan peluang kita untuk em, mendapatkan harga yang lebih tinggi seharusnya daripada eh, yang telah terjadi. Jadi di sini kan harusnya kita bisa jual nih 500. Nah, ternyata karena terjadi penurunan kualitas ya udah turun jadi 400. Nah, yang 100-nya itu dinamakan dengan biaya opportunity cost. Nah, kemudian yang kedua, nah kalau untuk memperbaiki dan untuk produk cacat yang tidak bisa diperbaiki, maka
biaya yang akan kita keluarkan atas produk tersebut terdiri dari apa aja. Nah, untuk produk ini, maka biaya yang timbul itu terdiri dari biaya produksi, laba yang hilang, dan biaya pembuangan. Nah, namanya aja produk cacat tidak bisa diperbaiki. Dia udah menelan biaya. Nah, berarti kan hilang tuh biaya produksinya. Kemudian uh, laba kita hilang karena dia laba di sini itu dia opportunity cost. Kenapa opportunity cost? Karena barangnya seharusnya barang ini kalau nggak cacat kan bisa dijual kan. Nah, kalau bisa dijual berarti kan dapat laba. Nah, karena di sini dia nggak bisa dijual, maka kita kehilangan laba kita, ya kan? Nah, kemudian yang terakhir itu biaya pembuangan. Buat buangnya kan nanti berarti kan di sini harus dibuang kan. Nah, itu gimana caranya? Misalnya pembuangannya itu tidak mencemari lingkungan. Itu kan butuh biaya lagi. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan biaya kualitas jadinya? Nah, kita udah bahas tadi definisi-definisi yang terkait dengan biaya kualitas ini. Nah, terus apa sih yang dimaksud dengan biaya kualitas itu sendiri? Nah, biaya kualitas itu kegiatan yang yakni itu adalah kegiatan yang berhubungan dengan kualitas itu adalah kegiatan yang dilakukan karena kualitas yang buruk mungkin atau telah terjadi. Nah, biaya kualitas itu adalah biaya yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kualitas. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan uh, kegiatan yang berhubungan dengan kualitas. Kegiatan yang berhubungan dengan kualitas itu adalah kegiatan yang dilakukan karena kualitas yang buruk mungkin atau telah terjadi. Karena jadi biaya kualitas itu adalah eh, biaya yang kita keluarkan karena kita tidak memproduksi produk yang berkualitas. Itu yang dimaksud dengan biaya kualitas di sini. Nah, uh, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kualitas itu biasanya terdiri dari kegiatan apa aja. Nah, yang pertama itu adalah kegiatan pengendalian atau control activities. Itu merupakan kegiatan untuk mencegah dan mendeteksi terjadinya kualitas buruk pada produk. Nah, jadi kan untuk menjaga supaya produk kita tetap berkualitas, maka kita perlu pengendalian. Nah, biaya untuk pengendalian tersebut itu dinamakan dengan biaya kualitas. Nah, kemudian habis itu biaya yang kedua, kegiatan karena kegagalan. Nah, kegiatan karena kegagalan itu merupakan respon terhadap telah terjadinya kualitas buruk terhadap produk. Nah, jadi biaya kualitas yang kedua itu adalah karena kita gagal, maka produk yang kita hasilkan tidak berkualitas, maka kualitas yang buruk itu merupakan biaya kualitas karena dia sudah menyerap biaya namun tidak bisa digunakan atau menyebabkan harga dari produk tersebut menjadi lebih rendah dari yang seharusnya. Nah, kemudian kita lanjutkan kategori biaya kualitas. Nah, dari penjelasan biaya kualitas di atas, maka biaya kualitas itu dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu adalah biaya pencegahan. Nah, biaya pencegahan itu adalah merupakan biaya yang timbul guna mencegah kualitas yang buruk pada produk atau jasa yang dihasilkan. Nah, contoh biayanya itu adalah rekayasa kualitas, program pelatihan kualitas, perencanaan kualitas, laporan kualitas, pemilihan dan evaluasi pemasok, audit kualitas, siklus kualitas, kemudian uji lapangan, peninjauan desain. Nah, di sini kan itu adalah kegiatan-kegiatan pencegahan yang kita lakukan agar kita tidak menghasilkan produk yang tidak berkualitas. Nah, contohnya aja program pelatihan kualitas. Kita kasih pelatihan kepada karyawan kita agar nanti dia memiliki ilmu sehingga ilmu yang ia punya itu dapat dia terapkan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, itu termasuk kategori pencegahan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah biaya penilaian. Nah, biaya penilaian itu apa? Itu biaya penilaian itu merupakan biaya yang timbul untuk menentukan apakah produk dan jasa itu telah sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan pelanggan. Nah, contoh dari biaya penilaian ini apa? Itu adalah pemeriksaan bahan baku, pengujian bahan baku, pemeriksaan kemasan, kemudian pengawasan kegiatan penilaian, penerimaan produk, penerimaan proses, pemeriksaan peralatan, pengujian peralatan, dan pengesahan dari pihak luar. Nah, jadi di sini
biaya penilaian itu biaya yang timbul untuk menentukan apakah produk dan jasa telah sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan pelanggan. Nah, jadi kita pastikan di sini, berarti kita lakukan pengujian atas produk yang akan kita sampaikan ke pelanggan sebelum dia produk tersebut diluncurkan, maka kita periksa semuanya. Kita lakukan uji coba kan. Nah, kemudian yang ketiga itu biayanya biaya kegagalan internal. Nah, merupakan biaya yang timbul untuk produk dan jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi. Nah, produk yang dihasilkan ditemukan cacat oleh perusahaan sebelum produk dikirimkan ke pelanggan. Nah, di sini jadi biaya kegagalan internal itu adalah biaya kualitas yang kita temukan sebelum produk tersebut dikirimkan ke pelanggan. Jadi kita nemu nih produknya cacat, nah, tapi cacatnya itu belum sampai ke tangan pelanggan, maka itu namanya biaya kegagalan internal. Nah, contoh biaya dari kegagalan internal ini biasanya apa aja? Contohnya itu adalah sisa bahan, pengerjaan ulang. Kenapa pengerjaan ulang? Produknya cacat, berarti kalau cacat kita ulang lagi kerjain kan supaya dia bagus, atau kita hentikan penghentian mesin. Soalnya kan kalau misalnya nih nemu nih tiba-tiba ada produk rusak, jadi supaya supaya eh, supaya produk rusak ini nggak diproduksi terus, maka atau tidak sesuai dengan spesifikasi ini tidak diproduksi terus, maka kita hentikan mesinnya kan. Nah, kemudian habis itu pemeriksaan ulang, pengujian ulang, perubahan desain. Nah, kemudian yang keempat itu adalah biaya kegagalan eksternal. Apa sih yang dimaksud dengan biaya kegagalan eksternal? Itu adalah merupakan biaya yang timbul untuk produk dan jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi, di mana produk yang dihasilkan itu ditemukan cacat oleh pelanggan setelah produk dikirimkan ke pelanggan. Nah, jadi di sini kita nggak ada, jadi di sini produk cacat tersebut telah diterima oleh pelanggan dan pelanggan itu tahu bahwa produk yang kita hasilkan itu cacat. Maka biaya-biaya dari kegagalan eksternal ini apa aja? Penarikan produk dari pasar. Karena kan berarti kita kan harus tarik lagi dari pelanggan kan produknya. Nah, kemudian kehilangan penjualan. Kemudian retur atau potongan penjualan dikembalikan lagi sama pelanggannya kan. Kemudian garansi, perbaikan, tanggung jawab produk, dan ketidakpuasan pelanggan, hilangnya pangsa pasar, dan keluhan pelanggan. Itu biaya kualitas. Nah, jadi biaya kualitas di sini itu ada dapat berbentuk biaya yang emang real kelihatan atau yang dinamakan dengan opportunity cost. Biaya yang pendapatan yang seharusnya kita dapatkan apabila kita uh, mendapatkan produk yang berkualitas. Nah, kemudian habis itu, contoh kalau kita bikin laporan biaya kualitas itu bentuk laporannya gimana? Nah, ini dia contohnya, contoh dari eh, laporan biaya kualitas. Ini nama perusahaannya, ini nama laporannya, ini untuk tahun yang tahun yang berakhir kapan. Nah, ini dia biaya-biaya tadi ada empat kan, biaya pencegahan, biaya penilaian, kegagalan internal, dan kegagalan eksternal. Nah, kita bikin apa aja yang kita keluarkan. Misalnya di sini untuk biaya pencegahan yang keluar pelatihan, rekayasa, penilaian ini aja. Yang kegagalan ini misalnya. Terus kegagalan eksternal ada garansi. Nah, kita tuliskan nilainya. Kemudian ini kita jumlahkan, ini dapat jumlahnya untuk biaya pencegahan segini. Biaya penilaian kita jumlahkan dapat segini, biaya kegagalan internal kita jumlahkan dapat segini, kemudian biaya kegagalan eksternal kita jumlahkan dapat dia segini. Nah, sehingga ketika dijumlahkan seluruh biaya kualitas, itu dapatnya nanti 3.330.000. Nah, kemudian habis itu persentase dari penjualan. Nah, persentase dari penjualan ini adalah itu penjualan kita berapa total penjualan. Nah, di sini penjualan aktual itu 200.000. Jadi total penjualan kita segini. Nah, berarti kalau persentase dari penjualannya itu berarti 150.000 dibagi dengan penjualan dikali 100% dapat inilah. Kemudian yang untuk biaya penilaian berarti 680.000 dibagi dengan total penjualan dikali 100% dapat ini. Nah, kayak gitu.
Nah, jadi total biaya kualitas tadi kita lihat di awal itu biasanya hanya 2-3% dari penjualan. Nah, kalau ini lebih berarti kan kita mengalami masalah nih, maka ini harus diturunkan. Nah, kemudian habis itu klasifikasi biaya kualitas. Nah, biaya kualitas dapat juga diklasifikasikan menjadi biaya yang dapat diamati dan biaya yang tersembunyi. Nah, biaya kualitas yang dapat diamati itu adalah biaya-biaya yang tersedia atau dapat diperoleh dari catatan akuntansi perusahaan. Nah, biaya kualitas yang tersembunyi atau hidden cost itu adalah biaya kesempatan atau yang dinamakan dengan opportunity cost tadi yang terjadi karena kualitas buruk. Nah, biasanya tidak disajikan dalam catatan akuntansi dan jumlahnya signifikan. Nah, terdapat 3 metode untuk mengestimasi jumlah biaya kualitas yang tersembunyi atau opportunity cost atau hidden cost tadi. Nah, yakni itu adalah yang pertama metode penggali atau multiplier product, kemudian metode penelitian pasar market research method, dan kemudian fungsi kerugian kualitas Taguchi quality loss function. Nah, kemudian kita bahas satu-satu kalau pakai metode penggali atau multiplier product. Nah, itu metode penggali itu mengasumsikan bahwa total biaya kegagalan adalah hasil pengalian dari biaya-biaya kegagalan yang terukur. Nah, jadi total biaya kegagalan eksternal itu adalah K dikali biaya kegagalan eksternal yang terukur. K di sini itu adalah efek pengali. Nah, misalkan di sini nilai K itu adalah 4 dan biaya kegagalan eksternal yang terukur itu 2 juta. Maka biaya kegagalan eksternal itu berarti 2 kali 4, 8 juta. Nah, kemudian kalau metode penelitian pasar atau market research method, itu metode yang digunakan untuk menilai dampak kualitas yang buruk terhadap penjualan dan pangsa pasar dengan cara survei pelanggan dan wawancara anggota tim penjualan perusahaan. Nah, jadi di sini kita langsung survei ke pasarnya. Kemudian kalau metode yang ketiga, fungsi kerugian kualitas atau Taguchi Quality Loss Function, itu metode ini itu mengasumsikan biaya kualitas tersembunyi hanya terjadi atas unit-unit yang menyimpang dari batas spesifikasi atas dan bawah. Selanjutnya, biaya kualitas yang tersembunyi meningkat secara kuadrat saat nilai aktual menyimpang dari target. Nah, persamaannya itu ini. Nah, di mana Y itu adalah nilai aktual dari karakteristik kualitas dan T itu adalah target value dari karakteristik kualitas. Nah, K itu adalah konstanta profesional ya, proporsionalitas yang besarnya tergantung pada struktur biaya kegagalan eksternal perusahaan atau cost coefficient. Koefisien. Nah, kemudian L itu adalah kerugian kualitas. Nah, jadi K itu sama dengan C per D kuadrat. C itu adalah kerugian pada batas spesifikasi atas atau bawah. Kemudian D adalah jarak batas dari nilai target. Nah, ini contoh soalnya. Suatu perusahaan menentukan bahwa pelanggan tidak akan menerima penyimpangan lebih dari 0,05 dari target value yang dan dengan target ketebalan 0,5 dan biaya sebesar 5.000 akan dikeluarkan untuk setiap penolakan produk oleh pelanggan. Maka K atau konstanta profesional yang besarnya tergantung pada struktur kegagalan eksternal perusahaan itu nilainya adalah 2 juta. Nah, kemudian L itu nanti dimasukin ke persamaan ini masukin ke persamaan ini, di mana L adalah kerugian kualitas. Nah, jadi kerugian kualitas kita masukin angkanya masing-masing, nah nanti dapat 1.800. Nah, kemudian habis itu, jika ketebalan aktual suatu unit produk adalah 0,47, maka estimasi kerugian total itu adalah 1.800. Nah, kemudian kita masuk ke pandangan kualitas yang dapat diterima atau acceptable quality level atau AQL.
Nah, pandangan EQL itu mengasumsikan terdapat perbandingan terbalik antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Artinya, ketika biaya pengendalian dari produk itu meningkat, maka biaya kegagalan harusnya menurun. Nah, EQL itu menggunakan batas tolerir, batas atas dan bawah untuk mendefinisikan kegagalan. Penyimpangan dalam batas tolerir dianggap tidak cacat. Nah, pandangan EQL tradisional mendorong tingkat kualitas yang rendah dan menerima produksi sejumlah produk cacat tertentu karena dia ada batas atas, batas bawahnya kan. Nah, kalau dia masih dalam batas tersebut, maka dia tidak dibilang dengan produk cacat walaupun sebenarnya dia cacat kan. Nah, jadi di sini pandangan EQL tradisional itu mendorong tingkat kualitas yang rendah karena pandangan dia membolehkan adanya kualitas cacat tadi kan. Nah, kemudian kita masuk ke kalau ada pandangan EQL tadi, maka di sini kebalikannya itu ada zero defect model atau pandangan cacat nol. Nggak boleh sama sekali ada produk cacat. Nah, pandangan model cacat nol itu mengklaim bahwa pengurangan biaya dapat dilakukan dengan pengurangan produk cacat menjadi nol. Nah, penyimpangan dari nilai target akan dianggap sebagai biaya. Nah, model cacat nol menekankan pada biaya kualitas dan potensi penghematan dari upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas. Nah, um, jadi gimana sih strategi kita untuk menekan biaya kualitas menjadi lebih rendah? Jadi gimana cara supaya kita nggak keluar biaya kualitas? Nah, berikut ini itu adalah strategi yang dapat dilakukan untuk menekan biaya kualitas menjadi nol, yakni yang pertama menurunkan biaya kegagalan menjadi nol. Kemudian lakukan investasi pada kegiatan pencegahan yang tepat untuk menghasilkan perbaikan. Dan yang ketiga, kurangi biaya penilaian sesuai dengan hasil yang dicapai. Dan yang keempat, lakukan evaluasi secara berkelanjutan dan arahkan kembali upaya pencegahan untuk mendapatkan perbaikan lebih lanjut. Nah, strategi di atas didasarkan pada premis berikut. Setiap kegagalan selalu ada akar penyebabnya. Penyebab dapat dicegah, pencegahan selalu lebih murah. Sama kayak kita mencegah daripada nanti benar-benar sakit. Nah, biaya pengobatan itu selalu lebih mahal daripada biaya pencegahan. Nah, ada juga cara lain itu adalah ABM. ABM Activity Based Management atau Optimal Quality Cost dan Optimal Quality Cost. Itu yang kita bahas sekarang. Nah, ABM itu mengklasifikasikan biaya ke dalam value added dan non value added. Jadi kalau ada ABM itu nanti klasifikasi biayanya ada yang value added sama non value added. Nah, untuk value added berarti bernilai tambah dan value added itu berarti tidak bernilai tambah. Nah, untuk mengurangi biaya kualitas, maka IBM merekomendasikan untuk menghilangkan kegiatan atau aktivitas yang tidak bernilai tambah. Contoh biaya kualitas yang memiliki nilai tambah adalah biaya pencegahan yang dilakukan secara efisien. Nah, sedangkan contoh biaya yang tidak memiliki nilai tambah atau nggak berguna sebenarnya itu adalah biaya penilaian atau appraisal. Appraisal dan biaya kegagalan baik internal maupun eksternal. Nah, itu adalah tidak memiliki nilai tambah. Nah, kemudian tujuan utama pelaporan biaya kualitas itu adalah uh, untuk memperbaiki dan memudahkan manajemen dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Nah, mungkin sekian pertemuan kita hari ini. Semoga sukses ujiannya ke depan. Good luck, rajin belajar, dan jangan lupa berdoa. Sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.